Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain satu film yang menarik banget nih. Judulnya Voyagers. Film ini nyeritain tentang sekelompok orang yang diciptain dan disiapin untuk sebuah misi buat nemuin planet baru ngegantiin bumi. Berhasil nggak tuh ya? Oh ya, waktu itu aku sempet bahas film yang mirip kayak gini. Ceritanya tentang perjalanan manusia ke sebuah planet yang penuh kecoa. Kecoa super seru guys, linknya aku taruh di pin komen. Abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga deh. Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi guys, di masa depan, di tahun 2063, kondisi bumi makin memburuk, cuaca makin panas, banyak tumbuhan mati, manusia kelaparan, wabah penyakit juga muncul di mana-mana. Supaya manusia gak punah, para ilmuwan nyari planet lain yang kondisinya mirip sama bumi. Udah ketemu sini, tapi masalahnya perjalanan ke planet itu dari bumi butuh waktu 86 tahun. Buset, gak akan ada kan orang yang betah hidup di dalam pesawat selama itu. Pasti bakal sumpek. Karena gak ada cara lain, para ilmuwan akhirnya nyatuin DNA orang-orang pinter dalam sistem bayi tabung. Dan pas anak-anak itu lahir, mereka langsung dikarantina supaya nggak tahu kehidupan di dunia luar dan terbiasa tinggal di ruangan sempit. Sebelum berangkat, salah satu ilmuwan namanya Richard nawarin diri buat ikutan juga. Katanya walau anak-anak itu udah dikarantina, tetap aja mereka kan masih kecil, harus ada orang dewasa yang jaga. Singkat cerita, hari keberangkatan akhirnya tiba. Bisa kita lihat setelah naik roket dari bumi, di luar angkasa udah ada pesawat yang besar banget. Pesawatnya bener-bener lengkap dan misi menuju planet baru akhirnya dimulai. Gak kerasa waktu juga udah berlalu 10 tahun. Bocil-bocil kemarin sekarang udah pada dewasa guys. Setiap hari kegiatan mereka selalu sama, bangun tepat waktu, belajar, ngerawat mesin. Padahal mereka semua kan manusia ya. Tapi entah kenapa kelihatan kayak robot. Gak ada ekspresinya, kaku banget woy. Dan bisa kita lihat setelah makan mereka semua wajib minum cairan biru. Apaan tuh ya? Di saat yang lain istirahat, cewek yang namanya Sela ini ngobrol bareng Richard. Di situ Richard ngasih tahu kalau misi mereka ini sebenarnya mulia. Demi kehidupan manusia, mereka harus nyari planet lain yang lebih layak. Diam-diam Richard juga nunjukin foto keluarganya supaya Sela makin semangat ngelakuin misi. Keesokan harinya, pas lagi ngecek tanaman, cowok yang namanya Chris ini nemuin zat aneh gitu kan. Pas dicek di komputer, informasinya nggak tersedia, seolah-olah kayak disembunyiin. Makanya malam-malam Chris bareng satu cowok yang namanya Zack ini nyelinap ke ruang arsip. Di situ mereka malah nemuin kalau tanaman itu ternyata bahan baku cairan biru yang selama ini mereka minum. Dan ternyata cairan birunya punya efek khusus, bisa ngilangin sifat alami manusia yang punya perasaan, hawa nafsu, bahkan bisa bikin manusia jadi nurut kayak robot. Besoknya Chris dan Zack mau nguji kan, bener gak sih cairan biru itu bermasalah? Jadi diam-diam pas giliran minum, cairan itu mereka buang. Setelahnya ya udah, mereka lanjut aktivitas kayak biasa. Pas lagi ngotak-ngatik sistem, Chris nemuin sebuah ruangan yang gak ada namanya. Gak kedeteksi juga itu ruangan apaan. Pas nanya, Richard juga gak ngejelasin. Dia malah alasan katanya itu ruangan buat anak cucu mereka. Chris ragu nih. Dia yakin Richard pasti nyembunyiin sesuatu. Keesokan harinya, efek karena gak minum cairan biru mulai kerasa guys. Entah kenapa pas ngeliat Sela, Chris ngerasa jatuh cinta.
dia baru pertama kali ngerasain kayak gini. Udah gitu makin lama, tanpa cairan biru, sikap Zack dan Chris makin gak terkendali. Setiap hari bukannya belajar, dua cowok ini malah asik main-main. Sampai suatu hari, Zack dan Chris nemuin ada kerusakan mesin. Pas mau lapor, dua cowok ini ngeliat Richard megang bahu Sheila. Zack juga ternyata suka sama Sheila. Dan sekarang gara-gara gitu doang dia ngerasa cemburu. Zack juga makin yakin kalau Richard memang nyembunyiin sesuatu. Makanya pas diajak benerin mesin, Zack langsung ngamuk, dia nggak mau ikut. Udah gitu pas mau nyusulin, Richard dikasih tahu kalau selama ini Zack dan Chris nggak minum cairan biru. Makanya sikapnya nggak bisa dikendaliin. Karena masalah mesin lebih penting, Richard akhirnya ngajakin Chris benerin mesin dulu. Awalnya si Chris juga mager banget nih, tapi setelah dibujuk akhirnya mau. Karena mereka ada di luar angkasa, sebelum keluar mereka harus pakai baju astronot dulu kan. Sementara di dalam, Sheila dan yang lain fokus ngatur sistem buat ngarahin Richard dan Chris supaya tetap aman. Awalnya semua berjalan dengan baik, sampai tiba-tiba kedengar suara aneh. Sistem di pesawat langsung error. Beberapa mesin juga kebakar. Di luar kondisi lebih kacau. Richard tiba-tiba aja udah melayang. Chris mau nolongin, tapi sayangnya Richard ternyata udah meninggal. Di situ cowok yang ngawasin CCTV bilang kalau dia ngelihat alien yang nyerang Richard. Sayangnya rekaman CCTV katanya rusak. Omongan cowok itu jadi nggak bisa dibuktiin. Udah gitu karena sekarang Richard udah nggak ada, orang-orang ini harus milih pemimpin baru buat gantiin Richard. Setelah voting, si Chris akhirnya kepilih. Bisa kita lihat Zack tapi nggak suka. Dia bisa ngerasa iri kan, dia pengen jadi pemimpin. Hari itu juga Chris langsung nyuruh semua orang beres-beres. Soalnya gara-gara kejadian barusan, kondisi pesawat jadi kacau banget kan. Padahal perjalanan mereka masih lama. Malahan kontak dengan bumi juga terputus. Nah, karena di sistem ada aturan harus ngehapus data yang meninggal, jadi data tentang Richard juga mulai dihapus. Mereka nemuin rekaman video Richard yang bilang kalau dia pengen ngelindungin mereka semua dari sesuatu. Lanjut ya, karena Richard udah gak ada dan Zack juga gak suka Chris jadi ketua, Zack jadi mulai berperilaku seenaknya, kayak ngebrontak gitu. Pas jadwal makan, dia ngasih tahu semua orang supaya jangan minum cairan biru. Awalnya sih nggak kelihatan ada efek ya. Sampai lama-lama semua orang juga mulai memberontak. Kerjaan terbengkalai, males-malesan, susah diatur. Bahkan ada yang sampai berantem dong. Chris yang udah pusing banget akhirnya ngumpulin semua orang. Di situ dia berusaha ngingetin supaya semuanya disiplin lagi. Zack tapi dari awal kan gak terima Chris yang dipilih. Sekarang dia ngamuk pengen jadi pemimpin. Zack juga nakut-nakutin kalau di pesawat itu katanya ada alien. Siapapun yang jadi pengikutnya katanya bakal dijaga. Mau hidup santai juga nggak apa-apa. Gara-gara itu orang-orang di pesawat ini kebagi jadi dua kelompok. Satu kelompoknya Zack, satu lagi kelompoknya Chris. Ngeliat sikap Zack yang aneh, diam-diam kelompok Chris pergi ke ruang sistem buat mancing. Zack ternyata dateng nyimpen sesuatu. Pas dicek, isinya ternyata rekaman CCTV pas Richard meninggal. Ternyata rekamannya ada, gak rusak. Jadi ternyata waktu Richard benerin mesin, Zack nyalain listrik yang bikin Richard jadi meninggal. Jadi ya pelakunya Zack bukan alien. Gara-gara Zack waktu itu cemburu ngeliat Richard megang bahu Sheila. Gara-gara gitu doang. Dan Zack maksa cowok yang jaga CCTV biar ngakunya ngeliat alien. Setelahnya Chris nunjukin bukti itu ke semua orang. Tapi para pengikutnya Zack masih aja nggak percaya. Zack bilangnya alien itu sembunyi di tubuh manusia. Bahkan gara-gara omongannya, cowok gondrong ini jadi target diserang. Padahal dia gak kenapa-napa, gak kesurupan alien. Bukannya berhenti, Zack juga malah makin manasin. Kali ini dia ngajak kelompoknya buat nyerang Chris. Karena udah terpojok, bingung mau ngelawan pakai apa, Sheila akhirnya bilang kalau ruang rahasia yang waktu itu ditemuin Chris sebenarnya isinya tembakan yang selama ini dirahasiain sama Richard. Chris ngeraba-raba tembok buat nyari celah. Pas udah ketemu, sandi pintunya salah.
Dicoba berkali-kali tetap gagal. Karena nggak bisa dibuka, Chris balik sebentar buat ngambil alat. Apesnya tanpa disadari, anak buah Zack lewat dan langsung ngelapor. Pas Chris balik lagi udah terlambat. Ruangan itu udah dibobol duluan sama kelompoknya Zack. Chris dan kelompoknya juga terpojok. Mereka nggak bisa kemana-mana. Di situ cewek keriting ini berusaha nenangin semua orang, malah dikata-katain. Pas dia mau ngingetin juga malah ditembak. Walau sempet kaget, Chris dan Sheila manfaatin situasi buat kabur. Mereka masuk ke celah-celah tembok buat sembunyi. Masalahnya karena ruang pesawat itu terbatas, tetap aja nih ya mereka berdua ketemu. Chris dan Sheila lari terus sampai akhirnya mereka ada di ujung pesawat. Kalau nekat keluar ya mereka bisa mati. Jadi mereka ngatur strategi. Dua orang ini masang baju astronot dan nutupin celah jendela biar gak kelihatan. Pas banget Zack ngebuka pintu dan tubuhnya ya langsung keseret keluar. Mereka mau buang Zack keluar pesawat. Zack tapi masih megang tangan Sheila buat bertahan. Chris juga kena tendang. Untung Sheila bisa nyingkirin Zack. Dan karena tadi pakai baju astronot, Chris yang kelempar selamat guys. Tubuhnya tadi cuma melayang aja di luar angkasa. Kalau Zack sih nggak tahu tuh ya, fix hilang di luar angkasa. Setelahnya Chris dan Sheila balik lagi ke dalam pesawat. Mereka ngasih tahu kalau sekarang Zack udah nggak ada. Anggota kelompok yang ngeberontak akhirnya mulai sadar. Perlahan situasi di pesawat juga mulai membaik. Di situ Sheila dan Chris sadar kalau Richard sebenarnya cuma pengen ngelindungin mereka dari kekacauan. Perasaan dan sikap manusia ternyata memang sulit dikendaliin. Makanya supaya misi ini berhasil, para ilmuwan nyiptain cairan biru supaya orang-orang di pesawat gak punya emosi dan gak bikin masalah. Walau ya mereka jadi kayak robot. Nah tapi karena sekarang mereka udah dewasa dan mulai paham, Sheila yang kepilih jadi ketua baru akhirnya bikin keputusan kalau cairan biru itu udah gak perlu diminum lagi. Karena mereka lebih baik hidup kayak manusia normal yang punya emosi daripada kayak robot. Asal mereka fokus sama tujuan, semuanya pasti bisa dilalui. Setelahnya mereka bisa ngerasain jatuh cinta, hidup berkeluarga. Dan di pesawat itu mulai lahir anak-anak yang bakal nerusin cita-cita manusia sampai di planet yang baru. Dan gak kerasa 86 tahun akhirnya berlalu. Bisa kita lihat Sheila, Chris, dan yang lain udah menua. Berkat perjuangan mereka, pesawat itu akhirnya sampai juga di planet baru, tempat yang layak untuk umat manusia. Dan filmnya berhenti di situ guys. Gimana menurut kalian? Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!